sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahfudil S, SSI MSI, dosen tetap pada program studi Sains Aktuaria, jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusufadi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bekerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKDPT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu probabilitas dan statistika. Saya mulai dengan menjelaskan deskripsi mata kuliah probabilitas dan statistika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi Sains Aktuaria dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah ini membahas konsep dasar probabilitas dan statistika yang digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Topik yang dibahas mencakup teori peluang, proba acak, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, nilai harapan, serta konsep dasar inferensi statistika seperti distribusi statistik sampel, kemudian hipotesis estimasi parameter, dan regresi linear. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini ditemukan dari capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPNP, yaitu 1. Menginternalisasi nilai norma matematika akademik, 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan sempur, 3. Menguasai konsep teoritis dan pemahaman yang mendalam dalam bidang matematika, teori peluang, statistika, analitika data, keuangan, dan bidang ilmu yang relevan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang diturunkan dari dosen prodi pada mata kuliah ini, yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep probabilitas dan statistika serta aplikasinya dalam berbagai bidang. 2. Mampu menganalisis dan memulihkan data menggunakan teknik statistika deskriptif dan inferensial. 3. Mampu menerapkan teori peluang dalam pengambilan keputusan berbasis data. 4. Mampu melakukan estimasi parameter dan pengujian hipotesis dalam penelitian. Kemudian, sub CPNK menetapkan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengonsepkan probabilitas dan statistika. 2. Mahasiswa mampu menentukan peluang dengan aksioma dan teorema dasar peluang. 3. Mahasiswa mampu menentukan peluang bersyarat dan kebebasan. 4. Mahasiswa mampu menguraikan bau acak diskrit dan sebarannya. 5. Mahasiswa mampu menerapkan bau acak diskrit khusus. 6. Mahasiswa mampu menguraikan bau acak kontinu dan sebarannya. 7. Mahasiswa mampu menerapkan bau acak kontinu khusus. 8. Mahasiswa mampu menerapkan distribusi statistik sampel dan estimasi parameter. 9. Mahasiswa mampu menentukan pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan berbasis data. 10. Mahasiswa mampu menerapkan regresi linear dalam analisis hubungan antar variabel. Untuk memenuhi kemampuan yang telah disebutkan, materi pembelajaran untuk mata kuliah ini terdiri dari 1. Pengantar probabilitas dan statistika. 2. Aksioma dan teorema dasar peluang. 3. Peluang bersyarat dan kebebasan. 4. Bau acak diskrit dan sebarannya. 5. Bau acak diskrit khusus. 6. Bau acak kontinu dan sebarannya. 7. Bau acak kontinu khusus. 8. Distribusi statistik sampel dan estimasi parameter. 9. Pengujian hipotesis. Dan 10. Regresi linear. Dengan referensi yang digunakan adalah buku Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi kelima oleh Ross, buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-9 oleh Walpole et al., buku Probabilitas dan Statistika oleh Utami et al. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus yang dilakukan dengan perkuliahan secara tatap muka langsung di kelas yang memungkinkan interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih efektif sehingga mampu membantu mahasiswa memahami konsep probabilitas dan statistika serta secara sinkronus melalui analisis PIH untuk diskusi dan penugasan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan struktur BIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang merupakan pendekatan sistematis dalam proses pembelajaran yang menerapkan 3 komponen utama agar proses pembelajaran menjadi efektif dan struktur, yaitu yang pertama Delivery,
yang merupakan tahapan di mana materi disampaikan oleh dosen dan mahasiswa melalui ceramah ataupun berbagai media seperti video pembelajaran, modul, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaction, yaitu tahapan di mana terjadi komunikasi aktif antara dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, assessment, yang merupakan tahapan di mana dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa terhadap pemahaman, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Penilaian dilakukan secara formatif selama proses belajar dan secara sumatif di akhir pembelajaran. Sistem penilaian mata kuliah ini diperoleh dari pemahaman, keterampilan, dan sikap mahasiswa melalui kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan rubrik exam. Adapun pembuatan sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari tugas dengan bobot 40%, kuis, UTS, dan UAS masing-masing dengan bobot 20%. Dengan indikator penilaian yaitu pemahaman konsep, ketepatan prosedur, ketelitian perhitungan, dan kebenaran jawaban akhir. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah probabilitas dan statistika untuk mahasiswa program studi Sains Aktuaria jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusuf. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya secara sinkronus atau langsung di kelas Sains Aktuaria untuk mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi pembaca diskret khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali lagi ke mata kuliah probabilitas dan statistika. Pertemuan ke-7 dengan materi pembaca diskret khusus. Oke, materi ini melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembaca diskret dan sebarannya. Nah, apa saja sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Fungsi sebaran, sebaran, fungsi masa peluang, fungsi masa peluang, nilai harapan, dan apa? ragam, dan momen. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu pembaca diskret khusus. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita pelajari. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep probabilitas dan statistika serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan memudahkan data menggunakan teknik statistika deskriptif dan inferensial. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini harus mencapai juga sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pembaca diskret khusus. Nah, apa saja pembaca diskret khusus yang akan kita pelajari? Yang pertama, pembaca Bernoulli. Kemudian yang kedua, pembaca binomial. Yang ketiga, pembaca Poisson. Yang pertama, membaca Bernoulli. Apa itu? Ya. Jadi suatu percobaan disebut sebagai percobaan Bernoulli kalau kemungkinan hasil percobaannya adalah sukses dan gagal. Jadi cuma ada dua, sukses dengan peluang B dan gagal dengan peluang 1/B. Oke. Jika suatu pembaca X hanya memiliki dua nilai yang bernilai 1 jika hasil percobaannya sukses dan bernilai jika hasil percobaannya gagal, maka pembaca tersebut disebut sebagai pembaca Bernoulli. Nah, ini definisi dari pembaca Bernoulli. Jadi pembaca Bernoulli punya parameter P dengan nilainya adalah antara 0 sampai 1. Kalau fungsi masa peluangnya seperti ini. Jadi peluang ketika pembacanya 0 adalah 1 P, yaitu gagal. Kalau pembacanya bernilai 1, nilainya P, artinya sukses. Selain 0 dan 1, nilai peluangnya adalah 0. Kemudian ada teorema yang menyatakan bahwa
ekspektasi dari X pangkat M sama dengan P. Nah ini sebenarnya adalah momen ya. Jadi momen ke M dari pembacaan Bernoulli selalu bernilai P. Jadi M-nya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa akibatnya? Akibatnya nilai harapannya sama dengan nilai harapannya sama dengan P. Nilai harapan X pangkat 2 juga sama dengan P. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan ragam. Apa rumusnya? Ya, nilai harapan X dikurang nilai harapan X pangkat pangkat 2 kan. Sini pangkat 2. Apa nilainya? P. Ini P pangkat 2. Ini bisa difaktorkan ya, karena masing-masing punya P. Jadi P-nya difaktorkan. Di sini 1 dikurang P. Jadi untuk pembacaan Bernoulli kita telah mendapatkan nilai harapannya sebesar P dan ragamnya sebesar P dikali 1 kurang P. Lanjut. Nah, kalau tadi kita telah bahas pembacaan Bernoulli, sekarang ada pembacaan yang lain yang disebut sebagai pembacaan binomial. Jadi pembacaan Bernoulli kalau kita ulang-ulang sebanyak kali itu akan menghasilkan pembacaan binomial. Parameternya di sini ada 2, N dan P. N itu apa? Ya, banyaknya perulangannya. P itu peluang sukses. Ya, jadi pembacaan Bernoulli yang dijumlahkan sebanyak N akan menghasilkan pembacaan binomial. Nah, ini definisi dari pembacaan binomial. Jadi pembacaan binomial punya 2 parameter, N dan P. Nah, fungsi masa peluangnya seperti ini. Ya. Beda kan tadi dengan pembacaan Bernoulli. Ya, di sini dia ada kombinasi N dari X. Kemudian X-nya dimulai dari 0, 1, 2 sampai N. Nah, ini kan sebenarnya mirip-mirip dengan pembacaan Bernoulli. Kenapa? Karena kan tadi binomial diperoleh dari Bernoulli yang diulang-ulang tadi. Nah, kalau saya masukkan X-nya 1, N-nya 1, pasti ini akan sama dengan pembacaan Bernoulli. Fungsi masa peluangnya akan sama dengan pembacaan Bernoulli. Sehingga nilai harapan dan variannya ini mirip dengan pembacaan Bernoulli, hanya saja dikalikan dengan N. Dikalikan dengan N, karena kan binomial merupakan pengulangan Bernoulli sebanyak N kali. Makanya di sini dikali N, di sini juga dikali. Oke, contoh 1. Soal nomor 1. Sebuah dadu diundi sekali. Tentukan peluang munculnya mata 2 atau 3. Tentukan pula nilai harapan dan ragamnya. Kira-kira nomor 1 pembacanya apa? Bernoulli. Kenapa Bernoulli? Ya, dia bisa dikali, kemudian ada sukses yaitu 2 atau 3. ya, kalau muncul mata 2 atau 3. Oke, berarti nomor 1 pembacanya menyebar Bernoulli. Parameternya P, berapa nilai peluangnya? 2 per 6. Akan disederhanakan 1/3. Kenapa 2 per 6? Peluang sudah 2. Ya, karena 2 ini kan diperoleh sebenarnya dari 2 atau 3. 3. Sedangkan 6 ini
dari 1, 2, 3, 5. Nah, ya ini ruang sampelnya ya. Atau contohnya ada 6. Sedangkan kejadiannya ada 2 atau 3. Makanya pembagian 2/6 atau 1/3. Karena ini kita sudah ketahui pembacanya menyebar menoli. Perhatikan tadi kita juga sudah hitung nilai harapannya. Apa tadi rumusnya? Nilai harapan pembaca menoli? Ya, P berarti sama dengan 1/3. Kemudian ragam dari X. Apa tadi? P kali 1/3 sepertiga dikali 1/3. Yang sepertiga dikali 2 sama dengan 3 kali 3. 9. Nah, kenapa ini perlu diharapkan? Ini sebenarnya ada interpretasinya. Ya. Jadi nilai harapan nilainya sepertiga, artinya dalam banyak percobaan rata-rata setiap kita melempar 1 dan 3 kali lemparan itu pasti akan muncul angka 2 atau 3. Sedangkan untuk ragam ini kan nilainya 2/9. Ragam 2/9 itu menunjukkan ada probabilitas yang sedang. Artinya kejadian gagal akan lebih sering terjadi dibandingkan kejadian sukses. Gagal itu berarti muncul angka selain 2 atau 3. Sukses berarti muncul angka 2 dan 3. Jelas ya? Oke. Lanjut nomor 2. Sebuah mata uang yang seimbang dilempar sebanyak 6 kali. kan peluang munculnya 4 sisi muka. Kira-kira nomor 2 pembacanya menyebar apa? Linear karena ya dilempar sebanyak 4 kali, kemudian ada sukses sama gagalnya. Apa kalau sukses? Ya muncul sisi muka, kalau gagal muncul sisi belakang. Berarti nomor 2 pembacanya menyebar yang linear. Nomor 2 pembacanya menyebar linear. Berapa parameternya? Ya, N-nya berapa? Berapa kali? Peluangnya? Kalau ini kan mata uang ya? Mata uang kan berapa sisinya? 2. Berarti kalau mau saya menunjukkan suksesnya itu muka, berarti peluangnya 1/2 seperti itu ya. Kan sisinya cuma 2. Muka kan? Ya, berarti peluangnya 1/2. Bagi tanyakan peluang pembacanya sama dengan 4. Karena dari 6 kali lemparan butuh 4 muncul sisi muka. Makanya peluangnya sama dengan 4. Nah ini kan fungsi masuk peluang, berarti N 6 X 4 peluangnya peluang pangkat 6. Kemudian 1 dikurangi dengan 2 pangkat 4 kurang 2. Ya di sini 4 ya. Di 4 di sini 4 kurang 2. Ini kombinasi. Formulanya 6 faktorial 4 faktorial 2 faktorial. Ini 1/2 pangkat 4. Ini 1/2 pangkat 2. Ini dijabarkan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial 2.
1 per 2 pangkat ke 8. Ini bisa saya coret ya faktor faktorialnya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 2 pangkat 6, 64. Jadi peluang munculnya sisi muka dari 6 kali pelimpahan adalah 15 per 64. Oke. Nah, pembaca yang ketiga, pembaca kosong. Maka itu pembaca kosong. Pembaca yang menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi pada suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Contoh, banyaknya kecelakaan selama 1 minggu di suatu simpang jalan, atau banyaknya pelanggan yang datang di supermarket selama 1 hari. Itu pasti akan mengikuti pembaca kosong. Oleh sebab itu, nilai pembacanya pasti bilang-bilang tak negatif karena menyatakan banyaknya kejadian. Jadi nilai pembaca kosong dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, parameter dari pembaca kosong ada 1, yaitu mu yang lebih besar dari 0. Nah, mu ini menyatakan rata-rata kejadian per satu waktu. Nah, fungsi masa penuh dari pembaca kosong seperti ini. Jadi eksponen pangkat min mu dikali mu pangkat x dibagi x faktorial. Jika nilai pembacanya 0, 1, 2 dan seterusnya, selain nilai x yang di sini nilainya 0. Kemudian ini ya, pembaca kosong itu unik. Kenapa? Karena nilai harapan dan arahnya sama, yaitu mu. Yang kedua, misalkan rata-rata banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di suatu simpang jalan adalah sebuah kecelakaan per minggu. Nah, berarti nilai mu-nya berapa? Katakannya 1 ya, karena itu sebuah kecelakaan per minggu. Berarti nomor 1 tentu 2 mu sama dengan 1. Tentukan peluang bahwa dalam 1 minggu terjadi paling banyak sebuah kecelakaan. Berarti ini pembacanya menyebar dengan parameter mu sama dengan 1. Apa yang ditanyakan? Peluang. Ya, peluang pembacanya paling banyak 1. Kalau paling banyak 1, bagaimana notasi matematiknya? Lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini kita bisa jabarkan peluang x sama dengan 0 tambah ya peluang x sama dengan 1. Oke. Berarti di sini kita ganti eksponen mu nya 1 kali 1 pangkat 0 dibagi tambah eksponen pangkat 1 pangkat 1 dibagi 1. Ini hasilnya eksponen pangkat 1 kali 1 bagi 1 ya, hasilnya eksponen pangkat min 1 tambah ini juga hasilnya eksponen pangkat min 1. Ini nanti jumlah akan menghasilkan 2 eksponen pangkat min 1, atau bisa saya tulis 2 per min 1. Kemudian contoh 1b, tentukan peluang bahwa dalam 2 minggu terjadi paling banyak 2 kecelakaan. Oke, ada yang mau membantu? Oke, coba Rasya. Ini nggak 2 itu karena 2 kecelakaan. iya, lain 2 kecelakaan. Iya. Kemudian
hilang pixel. Pembacanya semoga yang Oke, terima kasih. Ini jawaban dari temannya. Dia sudah benar jawabannya. Jadi peluang bahwa dalam 2 minggu terjadi paling banyak lonjakan adalah 5 per 5. Nah, materinya telah selesai. Ini ada tugas, tugas 3 nomor. Nanti tugasnya akan saya unggah di LMS Super IPA beserta dengan materi hari ini. Kita akan review materi hari ini apa saja yang telah kita pelajari. Ada yang bersedia untuk menjelaskan materi apa saja yang kita pelajari? Oke, siapa? Rizky, Keisha, dan Tasya. Pembacak diskrit Bernoulli. Parameternya P, di mana peluangnya itu ada 2, yaitu sukses dan gagal. Untuk peluang suksesnya itu P, yang gagal itu 1 dikurang P. Yang kedua itu pembacak binomial, di mana pembacak binomial itu adalah pembacak Bernoulli yang diulang secara n kali dengan parameter n dan p, di mana n itu adalah jumlah kejadian yang berulang, sedangkan p adalah peluang sukses. Terima kasih. Itu adalah pembacak quotient, yang dimana itu banyaknya kejadian yang parameternya itu adalah mio, banyak menyatakan banyaknya rata-rata per satuan waktu. Contohnya seperti banyaknya kecelakaan di suatu simpang jalan per minggu, dan contoh yang kedua itu banyaknya bayi yang lahir per hari pada suatu klinik persalinan. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada simpulan. Jadi mahasiswa dapat mampu mengenali dan membedakan jenis-jenis pembacak diskrit khusus. Kemudian mahasiswa mampu memilih model distribusi yang tepat sesuai dengan konteks. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan perhitungan probabilitas dengan harapan dan beragam dalam berbagai kasus nyata. Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.